wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta virtual diskusi hari ini yang saya hormati, beberapa ustadz dan teman-teman saya yang saya muliakan. Pertama-tama terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia, khususnya Pak Muntaha yang juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di acara virtual ini, dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Ini adalah kesempatan baik buat kita untuk bersilaturahmi selama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Menyampaikan dalam bentuk presentasi untuk menghindari timpan tindih atau kesana kemari, karena nanti kalau saya tidak memberikan poin-poin nanti kesana kemari. Kemudian yang kedua, saya juga dalam hal materi ini mungkin tidak akan terlalu panjang, akan tetapi saya akan memberikan kesempatan kepada seluruh hadirin untuk bisa berdiskusi di dalam kesempatan ini. Saya ingin berbicara tentang ekstremisme dan radikalisme atau terorisme di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang terorisme itu, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan tentang ekstremisme dan radikalisme. Karena ekstremisme dan radikalisme ini merupakan salah satu menuju tindakan terorisme. Artinya seseorang melaksanakan tindakan teroris itu pasti akan lebih dahulu berpikiran ekstrim dan radikal. Tidak ada orang yang tiba-tiba melakukan tindakan terorisme tanpa terlebih dahulu berpaham ekstrim dan radikal. Oleh karena itu, dalam beberapa terminologi itu seringkali kita kaitkan antara ekstremisme dan radikalisme dan terorisme. Ketiga istilah ini saling kait mengait karena erat kaitannya, karena tindakan terorisme tidak terjadi secara tunggal, akan tetapi didukung oleh beberapa hal. Nah, itulah pentingnya untuk mengetahui apa itu ekstremisme dan radikalisme dan terorisme. Para hadirin yang saya muliakan, untuk khusus di Indonesia, saya ingin lebih awal menyampaikan tentang bagaimana terorisme dan radikalisme di Indonesia, sehingga sampai saat ini fenomena itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita melihat profil radikal dan terorisme di Indonesia, itu sebenarnya masalah ekstremisme itu dan terorisme itu sudah ada sebelum kemerdekaan, ya. Sudah ada sebelum kemerdekaan. Memang ada kelompok-kelompok yang kita juga di Sulawesi kenal dan juga di sini orang kenal, yaitu DITI dan NII. Hampir semua aksi-aksi terorisme yang ada sekarang di Indonesia atau yang baru-baru terjadi di Indonesia itu erat kaitannya dengan NII. Ya. NII. Banyak pelaku-pelaku terorisme yang ada sekarang ini itu adalah jaringan NII. Kita tidak bisa melihat bahwa NII sudah tidak ada, meskipun itu sudah tidak ada, tapi sampai sekarang di Indonesia itu jaringannya masih ada. Dan hampir semua pelaku-pelaku yang ada sekarang ini itu memiliki jaringan dengan NII, ya. Sampai sekarang masih ada kelompoknya. Nah, pada masa itu pencegahan atau sistem yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan ekstremisme dan radikalisme itu adalah operasi militer. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada era Soekarno ada operasi militer di Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada Orde Baru, pada masa Orde Baru, ada jamaah Islamiyah, ya, ada jamaah Islamiyah yang kita kenal dengan yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Abu Bakar Ba'asyir ini adalah juga pentolan dari NII, ya, yang kemudian membentuk yang namanya jamaah Islamiyah. Ya. Nah, sistem pencegahannya pada saat itu adalah menggunakan cara intelijen. Oleh karena itu, pada era-era Orde Baru, hampir semua gerakan-gerakan radikal itu lari ke Malaysia, meninggalkan Indonesia dan menuju ke Malaysia. Di Malaysia lah mereka membangun kekuatan, lalu kemudian di sanalah mereka merekrut dan mengirim orang-orangnya ke berbagai negara termasuk ke Afghanistan dan Libya. Ya, itu proses tentang bagaimana radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Nah, kemudian era reformasi. Era reformasi ini, ketika era reformasi muncul, kan, gerakan-gerakan radikal terorisme, Jamaah Islamiyah NII itu sudah tidak ada, akan tetapi muncul gerakan-gerakan baru yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Syariah, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Ansarut Tauhid, Mujahidin Indonesia Barat, dan Mujahidin Indonesia Timur. Ini adalah kelompok-kelompok radikal ekstrim yang ada di Indonesia dan eksis di Indonesia dan memiliki agenda-agenda politik. Akan tetapi karena proses penyelesaiannya sekarang ini setelah Indonesia memasuki era reformasi, itu dilakukan melalui pendekatan hukum. Itu sedikit tentang masalah perjalanan bagaimana terorisme di Indonesia dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian yang selanjutnya, masalah radikal dan terorisme. Kita sering ribut tentang masalah terorisme. Kita sering mengatakan kenapa misalkan Papua tidak dimasukkan sebagai gerakan radikal terorisme. Kenapa gerakan-gerakan separatis itu tidak dimasukkan sebagai gerakan terorisme. Nah, sebenarnya hampir semua tindakan-tindakan kekerasan itu dinamakan gerakan radikal terorisme. Hampir semua tindakan-tindakan kekerasan itu dikategorikan sebagai tindakan terorisme, ya. Akan tetapi penyelesaiannya berbeda-beda, ya. Jadi jenis-jenis radikalis terorisme ini antara lain seperti self extremism, ya. Self extremism ini misalkan seperti tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang seperti begal, ya, merampok, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Ini dinamakan dengan self extremism atau self terrorism. Kenapa? Karena ini dilakukan untuk kepentingan tersendiri, untuk kepentingan pribadi, atau motifnya ada untuk ekonomi dan untuk pribadi saja. Jadi tapi itu juga dinamakan terorisme, tindakan terorisme. Kemudian ada namanya narkoterorisme, ya. Narkoterorisme ini adalah kelompok-kelompok teroris yang memperebutkan kepentingan-kepentingan bisnis dalam bidang bisnis narkoba. Itu banyak di Amerika Latin dan juga di antara Thailand dan Vietnam dan lain-lain sebagainya. Itu banyak kelompok-kelompok teroris yang terkait dengan masalah narkotik. Ya, itu juga dinamakan teroris. Kemudian ada juga namanya separation terrorism, ya. Separatisme terorisme itu juga dinamakan teroris. Jadi kelompok-kelompok pemberontak atau kelompok-kelompok separatis yang ada di berbagai negara itu sebenarnya juga dinamakan kelompok terorisme, ya. Kemudian yang terakhir ada namanya religious terrorism, ya. Jadi terorisme agama. Ini adalah yang fenomenanya akhir-akhir ini dan menjadi konsen global adalah religious terrorism, ya. Adalah orang-orang yang melakukan tindakan terorisme atas nama agama. Itu yang kita kenal dengan religious terrorism, ya. Tapi yang lain-lain itu separatisme, begal dan lain perampokan dan lain sebagainya itu juga dinamakan sebagai tindakan terorisme, namun penyelesaian atau penerapan penyelesaian hukumnya berbeda-beda. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara masalah terorisme, sebenarnya itu dari dulu sudah ada, ya. Bukan sekarang ini aja sudah ada. Dulu dari tahun 80-an sampai 1920-an itu sudah ada namanya anarkis wave, ya, atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan anarkis wave, ya. Kita kenal dengan gelombang anarkis. Dalam bukunya David Serapokot ini itu membagi 4 gelombang tentang pembagian sejarah-sejarah terorisme. 1880 sampai 1920 itu kita istilahkan dengan anarkis wave, ya. Kemudian 1920 sampai 1960 itu kita istilahkan dengan anti kolonial wave. Itu juga seperti terjadi di Indonesia dan beberapa negara lain yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan melawan penjajah, ya. Kemudian yang 1960-an sampai 80-an itu kita mengenal new left wave, itu kan artinya ada gerakan-gerakan kiri atau yang kita kenal dengan ketika itu adalah perang dingin, ya, perang dingin antara blok timur dan blok barat, banyak tindakan-tindakan terorisme yang terjadi. Itu juga dinamakan tindakan terorisme.
Kemudian yang keempat, gelombang keempat dari tahun 80-an sampai sekarang ini, itulah yang kita istilahkan dengan religious wave atau gelombang agama, di mana nuansa terorisme itu mengambil topik-topik keagamaan yang kita kenal dengan religious wave, itu dalam buku C. Rapoport. Nah, kalau kita berbicara masalah terorisme dalam agama, sebenarnya itu bukan saja Islam, ya, bukan saja Islam, akan tetapi hampir semua agama itu ada di dalam ada tindakan terorisme. Kalau kita berbicara masalah teroris, itu hampir sebuah agama itu ada fenomena terorismenya, bukan saja Islam, ya. Jadi kalau orang mengatakan misalkan kenapa misalkan terorisme itu selalu diarahkan ke Islam, itu tidak demikian. Karena sebenarnya tindakan-tindakan terorisme itu hampir semua agama ada. Dalam agama Yahudi juga ada tindakan-tindakan terorisme. Kalau kita baca tentang perang salib, ya, perang salib, bagaimana orang-orang Yahudi melawan orang-orang Romawi, ya, itu dengan tindakan-tindakan terorisme, ya. Kemudian juga ketika masa Abbasiyah dan masa Umayyah, ya, di mana pertarungan antara kelompok-kelompok ini berusaha untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita mengenal dengan ada kelompok Hasasin, ya. Ada kelompok Hasasin di dalam sejarah peradaban Islam. Kelompok-kelompok Hasasin ini yang kemudian hari menurut dalam sejarah itu dikatakan bahwa istilah assassination itu diambil dari kata Hasasin. Kelompok Hasasin ini yang ada dalam sejarah Islam itu adalah semacam kelompok pressure group, kelompok penekan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai satu misi. Jadi kalau ada misalkan ada orang-orang yang ingin ditonjolkan, itu mereka menggunakan kelompok-kelompok Hasasin ini untuk melakukan penekanan kepada khalifah-khalifah agar ide-ide itu bisa diterima oleh khalifah. Itu ada namanya kelompok Hasasin, dan kelompok ini yang kemudian menurut beberapa sejarah itu dikatakan bahwa ini adalah istilah ini kemudian hari menjadi assassination, ya. Jauh sebelumnya tentu semua kita tahu yang khususnya yang ada di agama dan belajar tentang Usuluddin, kita mengenal tentang Khawarij, ya, satu kelompok yang ada di dalam Islam yang juga melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Ini di masa era klasik, ya. Hampir semua agama itu ada syarat dengan tindakan-tindakan terorisme. Di era modern juga demikian. Agama Yahudi, Kristen, Islam, Buddhis, Hinduism, itu sampai sekarang juga masih begitu. Masih ada fenomena-fenomena terorisme. Kita menyaksikan misalkan beberapa tahun terakhir misalkan pembantaian di Israel, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap orang-orang Yahudi sendiri, ya. Begitu pula juga di Hindu, bagaimana orang Hindu saling bertarung dalam ini. Itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ, ya. Kita di dalam Islam misalkan, ya, di era-era modern ini ada di Mesir misalkan ada Jamaatul Takfir wal Hijrah yang melakukan pembunuhan Anwar Sadat. Kemudian di era tahun 1970-an itu ada namanya Abdullah Juhaimin yang mengepung kota Makkah, kan pada saat itu hampir 1 minggu menguasai kota Makkah, yang pemikirannya adalah Jamaatul Takfir wal Hijrah. Ini adalah fenomena-fenomena agama, fenomena teroris, radikal terorisme yang ada di dalam agama dan menggunakan dalil-dalil agama. Di Kristen juga begitu, di India juga begitu, di Hindu juga begitu. Sampai sekarang ini, hari ini, di era postmodern juga ini, 3 agama dan 5 agama yang terbesar di dunia ini masing-masing memiliki fenomena terorisme dan radikalisme. Kita saksikan di Myanmar, kita saksikan di Sri Lanka, kita saksikan di Israel dan lain-lain sebagainya. Itu di mana-mana ada bahwa agama itu memiliki potensi-potensi. Setiap agama itu memiliki kelompok-kelompok teroris. Di Amerika sampai saat ini ada kelompok Kristen yang selalu menghajar pemerintah kalau itu tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Jepang sendiri ada satu kelompok yang namanya Ansurikno, ya. Kelompok yang mengatakan bahwa Shinto itu tidak benar, kan, bahwa ajarannya, dan sampai masa ini, sampai sekarang ini, pemerintah Jepang masih menjadikan kelompok ini sebagai ancaman terhadap stabilitas mereka. Jadi hampir semua agama itu fenomena terorismenya itu ada. Ya, ini ada beberapa sampel gambar yang saya ambil yang menunjukkan bahwa betapa
setiap kelompok agama itu memiliki potensi kelompok-kelompok teroris. Jadi bukan saja Islam. Orang Yahudi, ya orang Yahudi sendiri kalau kita buka-buka berita banyak ya. Kita masuk kepada masalah genealogi paham radikal terorisme di Indonesia. Ya. Bagaimana paham-paham radikal ekstremisme itu muncul di Indonesia? Ya. Apakah memang kelompok-kelompok radikal atau teroris yang ada di sini tidak berafiliasi ke Timur Tengah? Ya. Pertama, tentu kita mengetahui semuanya bahwa apapun yang terjadi di Timur Tengah juga terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena hubungan budaya yang begitu kuat, ya, hubungan budaya dan kita sama-sama Muslim, sehingga apapun yang terjadi di Timur Tengah itu sangat berpengaruh dengan apa yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi di Palestina hari ini, reaksi muncul di Indonesia. Apa yang terjadi di Mesir hari ini, reaksi muncul di Indonesia. Dan semua negara-negara Arab begitu. Artinya setiap fenomena yang ada di Timur Tengah itu akan memberikan dampak terhadap Indonesia. Apapun yang ada di sana juga akan berpengaruh ke Indonesia. Kalau kita misalkan melihat jamaah Islamiyah di Indonesia, di Mesir, ya, bagi teman-teman dan para ustaz-ustaz yang pernah di Mesir, tentu saya dengan setiap hari melihat bagaimana penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok itu kan ya, yang dimasukkan di mobil setiap hari. Mereka adalah jamaah-jamaah Islamiyah yang berpaham takfir wal hijrah. Mereka sebenarnya adalah sempalan dari kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin yang tidak puas langkah-langkah yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, akhirnya membentuk jamaah Islamiyah dan akhirnya membentuk yang namanya Jamaah Takfir wal Hijrah dalam penjara. Mungkin bisa dibaca dalam beberapa buku tentang bagaimana Jamaah Takfir wal Hijrah lahir di dalam penjara itu dan bagaimana itu berkembang sampai ke seluruh negara Arab dan akhirnya sampai ke Indonesia. Ini banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan tentang itu, bagaimana perkembangan Jamaah Takfir wal Hijrah ini sampai ke Indonesia dan bagaimana mereka melakukan doktrin terhadap orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah, ini juga lah yang kelompok ini juga lah yang menginspirasi munculnya atau terjadinya penembakan terhadap Anwar Sadat di Mesir pada tahun 1982. Nah, kelompok-kelompok ini yang ada di Mesir, kita misalkan melihat Jamaah Islamiyah dan Jamaah Takfir wal Hijrah, itu juga ada di Indonesia. Jamaah Islamiyah misalkan Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia dan DIT itu semua hampir sama ide-idenya dengan yang ada di Mesir ini, ya. Jadi keterpengaruhannya itu dan agendanya itu memiliki kemiripan yang sama. Karena saya mengatakan bahwa apa yang ada di Timur Tengah itu juga sangat pasti akan terjadi di Indonesia. Nah, kelompok-kelompok inilah mulai dari era-era tahun 80-an, tahun 70-an sampai sekarang ini, inilah yang kemudian membentuk juga kelompok-kelompok di Indonesia. Dari kelompok-kelompok jamaah Islamiyah ini, seperti yang saya katakan bahwa tadi itu lahirlah jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarut Tauhid, tapi ini semua lahir ketika era reformasi, ya, era reformasi atau setelah terjadi perang Afghanistan. Sebelumnya itu tidak ada namanya JAS, tidak ada namanya JAK, tidak ada namanya JAD, tapi yang ada adalah Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Bashir itu berafiliasi ke Al-Qaeda. Akan tetapi setelah Al-Qaeda jatuh, setelah perang di Afghanistan, dan ISIS muncul, maka hampir semua kelompok-kelompok jamaah Islamiyah ini kembali tumbuh dan berafiliasi kepada ISIS yang ada di Irak. Itulah yang sekarang ini yang sedang menguat, bahwa hampir semua gerakan-gerakan radikal terorisme yang ada di Indonesia itu adalah berafiliasi langsung ke ISIS yang ada di Irak atau yang ada di negara lain. Sementara mereka yang berafiliasi ke Al-Qaeda seperti pelaku-pelaku bom bunuh diri pada tahun 2000-an yang di Bali, Bali 1, Bali 2 dan juga ini semua adalah pengikut Al-Qaeda atau pengikut Jamaah Islamiyah atau yang berafiliasi ke Al-Qaeda, dan umumnya saat ini mereka sudah banyak yang sadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang saya muliakan, kalau kita berbicara masalah terorisme, radikalisme, kenapa sih orang kok bisa mau jadi pelaku seperti itu? Kenapa kok orang bisa terjerumus ke dalam jaringan seperti itu? Kalau dalam studi-studi tentang terorisme kita mengenal dengan push faktor, ya, ada push faktor, ada faktor pendorong, ya, ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini kan
itu umumnya diakibatkan karena politik, karena situasi politik, ya. Situasi politik yang tidak stabil mendorong orang untuk terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan terorisme. Anggaplah misalkan di Somalia, ya. Di Somalia karena kegiatan politik tidak berjalan mulus, tidak stabil, akhirnya banyak masyarakatnya yang terlibat ke dalam kelompok-kelompok radikal teroris, ya. Di Irak dulu sebelum ketika masa Saddam Hussein, ya itu kelompok teroris tidak ada, tetapi ketika Saddam Hussein dijatuh dan dikudeta oleh kelompok-kelompok, dalam hal ini Amerika, muncul kelompok-kelompok teroris yang ada di sana. Jadi faktor politik ini sangat menentukan lahirnya kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Oleh karena itu, misalkan pemerintah dan bagaimana kita supaya stabilitas politik itu tidak terganggu. Karena kalau itu terganggu, itu menjadi peluang dan kesempatan bagi kelompok-kelompok radikal untuk melakukan doktrin dan untuk melakukan aksi-aksi. Dan itu akan menimbulkan sebuah malapetaka bagi sebuah negara kalau stabilitas politik di negara itu tidak bagus. Karena ini merupakan peluang bagi kelompok-kelompok itu selain untuk melakukan aksi, juga untuk mencipta atau merekrut kelompok-kelompok baru di dalam kelompok mereka. Makanya inilah pentingnya menjaga stabilitas politik. Ya. Karena itu adalah kesempatan baik bagi mereka kalau itu terjadi. Misalkan kayak di Ambon, kayak di Poso, dan lain sebagainya. Bagaimana dia mengacaukan, kan? Bagaimana mereka menciptakan kekacauan supaya dia bisa melakukan aksi, bisa merekrut orang, bisa memperkuat dia punya posisi, dan lain-lain sebagainya. Kan? Kemudian masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini juga sebenarnya masalah isu lama, isu klasik, bahwa hampir semua orang yang selalu kita mengatakan bahwa orang-orang itu terlibat dalam jaringan-jaringan terorisme karena ekonomi. Akan tetapi faktanya sebenarnya akhir-akhir ini banyak kombatan-kombatan teroris yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi dan bagus. Ya, anggaplah misalkan ada satu keluarga yang di Batam, mereka adalah pejabat tinggi, mereka ada kaya, tapi kok dia bisa terlibat di dalam tindakan di dalam jaringan teroris, bisa hijrah ke Irak dan lain sebagainya. Masalah sosial ini juga hampir banyak juga memang masalah bahwa kalau kita diskusi dengan mereka-mereka yang sudah terlibat di dalam tindakan terorisme ini, yang sudah misalkan yang napiter-napiter ini, para terorisme yang sudah dipenjara atau yang sudah sadar, kalau kita diskusi dengan mereka itu memang biasanya rata-rata mereka itu karena disebabkan oleh masalah-masalah sosial, masalah mungkin cerai dengan istrinya, atau bapaknya berantakan, dan dengan ibunya berantakan, anaknya beginilah, macam-macam. Itu biasanya juga faktor-faktor itu. Kemudian faktor pendidikan, ya. Faktor pendidikan ini kayak karena mungkin doktrin agama yang dimasukkan ke dalam orang itu, sehingga sementara orang itu tidak mengetahui agama, ya akhirnya mereka bisa picu atau tidak sadar masuk ke dalam kelompok itu. Nah, itu yang kita kenal dengan push factor. Nah, bagaimana push factor ini supaya orang tidak menjadi terorisme? Ya, keempat-tempat ini harus diperbaiki. Kan kemudian ada namanya pull factor, ya. Pull factor ini faktor penari. Kenapa orang bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan terorisme itu? Ya, jadi kalau misalkan doktrin-doktrin mereka itu ya seperti yang kita kenal selama ini, yang sering kita dengar selama ini adalah misalkan kalau di dalam Islam itu misalkan mati syahid, ya. Kalau orang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Nanti kalau orang yang mati syahid ini nanti akan mendapatkan surga, atau itu janji-janji diberikan kepada mereka sehingga mereka tertarik ke dalam situ, atau mereka tertarik untuk melakukan tindakan kekerasan, atau mereka tertarik hijrah ke Irak dan Syria dan lain sebagainya. Mungkin juga karena posisi atau janji-janji. Misalkan hampir dari 1.500 orang Indonesia yang bergabung ke ISIS dari tahun 2014 sampai beberapa tahun terakhir kemarin itu, hampir 1.500 orang. Bisa dikatakan itu semuanya adalah korban propaganda bahwa di Irak bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, bisa hidup lebih mewah, bisa mendapatkan jaminan kesehatan, di sana bisa menduduki posisi yang baik karena kita berada di dalam khilafah Islamnya. Jadi biasanya janji-janji itu atau yang mendorong orang untuk tertarik untuk masuk ke situ. Para hadirin yang saya muliakan, kalau kita melihat
pandangan-pandangan kelompok radikal teroris sekarang ini yang umumnya adalah orang-orang kita sendiri, adalah orang-orang Islam seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua, tetapi di Indonesia ini kebanyakan adalah orang Islam, kan? Maka ideologi-ideologi itu yang paling menonjol adalah masalah takfiri, ya. Masalah takfir ini yang suka mengkafir-kafirkan orang, ya. Ini yang paling utama. Ini kafir ini. Nah, saya pikir pembahasan masalah ini sudah cukup banyak, kan? Kemudian hijrah, masalah hijrah, fenomena hijrah. Hijrah dalam artian yang dia maksud di sini bukan hijrah dari yang baik ke buruk, ya, tapi bagaimana mereka itu hijrah dari masyarakatnya. Artinya karena masyarakatnya itu tidak sesuai dengan pola hidupnya dan pola hidup yang didambakan, makanya dia menjauh, ya, dia menjauh. Hijrah di sini bukan juga fenomena hijrah yang terjadi di kalangan artis sekarang ini, ya, bukan. Tapi hijrah di sini dalam artian bahwa mereka meninggalkan kehidupan realitas yang ada di masyarakat, asing dari mereka. Oleh karenanya, jangan kita heran kalau melihat misalkan pelaku-pelaku tindakan kekerasan terorisme seperti yang di Makassar dan lain sebagainya itu hidupnya terasing, ya. Mereka tidak bergaul dengan orang, ya. Mereka menghindar dari orang karena memang mereka punya keyakinan bahwa harus hijrah dari orang yang tidak sesuai dengan realitas yang dia hadapi, ya. Realitas yang dia dambakan berbeda dengan realitas yang dia temukan di masyarakat, sehingga mereka harus meninggalkan realitas itu, ya. Itulah yang mereka namakan hijrah, ya. Kemudian selain itu bid'ah, ya. Bid'ah ini sudah umum bagi kita semua, bahwa semuanya adalah bid'ah. Kemudian khilafah, bahwa semua, apakah itu HTI, apakah itu kelompok-kelompok mujahidin dan lain-lain sebagainya, itu semua menginginkan berdirinya sebuah khilafah. Meskipun berbeda-beda caranya, tapi itu semua adalah menginginkan sebuah berdirinya khilafah. Kalau mereka misalkan kelompok Jamaah Ansarud Daulah itu maunya misalkan Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura itu satu katiba Nusantara namanya, ya, satu wilayah Nusantara. Kalau kelompok-kelompok HTI yang ada di Indonesia itu sebenarnya sering mengatakan bahwa yang dinamakan dengan khilafah bukan berarti bahwa kita menghilangkan NKRI atau Pancasila dan lain sebagainya, akan tetapi makna-makna khilafah itu harus ada di dalam nilai-nilai kepemerintahan, ya. Apapun itu alasannya, semua mengarah kepada al-khilafah, ya. Kemudian ciri-ciri mereka ini, ya, ciri-ciri kelompok radikal ini pasti mereka eksklusif, ya, eksklusif karena mereka tidak mau bahwa pandangannya dia itulah yang benar. Tidak ada namanya dialog, ya. Intoleran, tidak ada yang namanya bahwa kamu adalah intoleran ini karena pandangan tentang al-wala al-wal bara itu kan menjadi pegangan utama, bahwa yang dimaksud al-wala al-bara itu adalah loyalitas hanya kepada orang Islam, ya. Loyalitas hanya kepada kelompok dirinya sendiri. Tidak boleh ada loyalitas kepada orang-orang yang bukan Islam. Tidak boleh ada loyalitas kepada orang yang bukan sepaham dengan dia meskipun adalah Islam. Meskipun mereka adalah Islam. Nah, pandangan ini membuat mereka itu jadi intoleran, tidak bisa menerima perbedaan dan tidak bisa menerima kelompok lain. Fanatik dan radikal, itu adalah ciri-ciri mereka ini. Mungkin ini tidak kalah penting ini juga diketahui adalah bagaimana kelompok-kelompok radikal, bagaimana kelompok-kelompok teroris ini mencari atau menarget satu orang atau satu kelompok untuk menjadi pendukung atau menjadi teroris itu sendiri, ya. Ini adalah penting sekali karena semua kita ini sebenarnya kalau dalam kacamata kami misalkan di BNPT bahwa semua masyarakat itu sebenarnya rentan, ya. Cuma level rentannya itu beda-beda, ya. Ada yang rentannya itu lumayan tinggi, ada juga yang sederhana. Kenapa? Karena expose kita berinteraksi kepada dunia internet ini cukup intens. Jadi semua orang jadi rentan karena dakwah mereka itu, pengaruh mereka itu di internet. Kita dalam kategori mereka, ya, itu kita ada normal, ada kelompok normal. Kelompok normal ini misalkan pahamnya tentang keagamaan itu kuat, ya. Pahamnya tentang kebangsaan kuat. Pemahamannya tentang kebinekaan kuat, ya. Jadi susah dipengaruhi. Ini orang-orang normal, ya.
orang-orang yang normal yang susah dipengaruhi. Ada juga orang yang support, pasif support. Jadi dia sebenarnya orang-orang ini adalah senang dengan kelompok radikal, tapi dia tidak mendukung. Jadi misalkan ada berita tentang terorisme gitu kan, tentang aksi terorisme. Dia tidak mendukung, dia tidak memuji-muji, dia tidak ini, tapi mungkin dia menampakkan dukungan atau simpati, ya. Jadi misalkan seperti men-share atau apa dan lain-lain sebagainya, mendoakan dan lain sebagainya kalau ada berita-berita, ya. Kemudian aktif support. Ini aktif support ini adalah orang yang suka, kan, orang-orang kita yang suka mendukung atau mengaminkan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Nah, bahkan mereka mendukung beberapa program-program mereka dan ikut mensosialisasikan. Nah, inilah kelompok inilah yang sebenarnya yang dua ini menjadi target utama kelompok-kelompok radikal untuk bisa dijadikan, bisa ditarik ke dalam kelompok-kelompok mereka, apakah itu menjadi ideolog atau menjadi kombatan atau menjadi pengantin dalam kelompok mereka. Makanya kita dalam bermedia sosial harus betul hati-hati dan harus betul pandai melihat bahwa berita ini adalah berita benar atau hoax atau apa atau propaganda dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita tidak bisa membedakan antara propaganda, antara agitasi, antara provokasi, kita kadang tidak sadar bisa terbawa ke arus itu, kan? Nah, kalau kita melihat berita-berita yang ada di media sosial, kan, itu kan ada bersifat propaganda, ada yang bersifat agitasi, ada yang bersifat provokasi, kan ya. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan, memilah-milah mana berita provokasi, mana berita propaganda, mana berita agitasi, nah kita bisa saja tidak sadar terlibat ke dalam kelompok mereka. Ya. Karena dari situ mereka bisa mengetahui bahwa kita sebenarnya cenderung ke kelompok mereka. Nah, secara tidak langsung mereka bisa secara aktif mendekati kita dan secara aktif mengirimkan kita berita-berita, kan? Lalu kemudian kita terpengaruh, lalu kemudian kita mendukung dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian kita ikut-ikut melakukan apa yang mereka inginkan, misalkan tindakan kekerasan, dan itulah yang kita istilahkan dengan lone wolf, serigala tunggal, artinya pelaku tindakan terorisme yang tidak memiliki jaringan dengan yang lain, tetapi mereka terdoktrin melalui dunia internet. Ya, itulah yang banyak sekarang terjadi, pelaku lone wolf, pelaku serigala tunggal, tidak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok lain, tapi mereka sudah terradikalisasi, mereka sudah dicuci otaknya melalui dunia internet, sehingga mereka melakukan tindakan itu. Nah, itu yang banyak terjadi, baik yang ada di Eropa maupun yang ada sekarang ini di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah dinamika rekrutmen terorisme. Ini hanya sekedar tambahan saja, bahwa kalau kelompok-kelompok terorisme yang dulu, ya, bahwa seseorang itu bisa bergabung ke dalam kelompok teroris karena ada hubungan keluarga, ada hubungan pertemanan, ada hubungan kelembagaan, ya. Jadi misalkan karena satu pesantren, ada hubungan keluarga, ada pertemanan, sehingga seseorang bisa menjadi masuk dalam kelompok itu. Kalau sekarang dengan new terrorism, ya, jadi ya kalau yang pola terorisme baru sekarang itu melalui website, sosial media, sosial messenger. Artinya tidak perlu ada hubungan keluarga, tidak perlu ada teman, dan lain-lain sebagainya, seseorang bisa menjadi teroris. Kalau kita pelajari misalkan hubungan Ali Imran, Ali Fauzi, dan siapa, dan lain sebagainya, itu antara satu dengan yang lain itu memiliki hubungan keluarga. Ada ipar, ada sepupu, ada ini, dan lain-lain sebagainya. Karena memang begitu polanya dulu, bagaimana kelompok radikal menarik orang-orang. Tapi sekarang tidak begitu. Kan sekarang dengan era digitalisasi ini semua melalui website, sosial media, dan sosial messenger. Tidak ada lagi hubungan pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya, tapi semua orang bisa menjadi teroris. Saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya bisa berharap bahwa dalam kesempatan ini kita bisa diskusi mengenai hal-hal yang perlu kita perjelas. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suhaib Tahir telah memaparkan materinya kurang lebih 1 jam. Para partisipan yang kami muliakan, ini masih ada waktu 30 menit
untuk berdiskusi dengan pemateri. Ya, silakan Ustaz Ridwan Hilal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik ini Kak mengenai masalah teroris. Perkembangan di Indonesia ini di mana beberapa kelompok-kelompok yang memiliki potensi menjadi teroris. Beliau menyebutkan salah satunya adalah kelompok Salafi, Wahabi, dan itu katanya menurut dia itu mirip dengan itu cara pemahamannya terhadap agama dan itu punya potensi. Nah itu bagaimana itu Kak? Karena ini kan Salafi juga berkembang sekali Kak ini. Jadi apakah betul itu? Nah, apakah itu bisa dikategorikan juga sesuatu kelompok yang berbahaya di Indonesia karena dia lebih dekat dengan kedekatan paham-pahamnya terhadap teroris itu. Makasih Kak, itu saja. Menurut saya itu penting sekali untuk diulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dok. Terima kasih Pak Ridwan. Dia ini adalah mantan polisi ya. Dia ini pernah jadi polisi, kemudian dia terpapar dengan paham radikal teroris. Ya. Memang hampir semuanya orang-orang yang menjadi teroris itu dimulai dengan pemahaman-pemahaman yang kita kenal dengan pemahaman Wahabi. Ya. Itu sebenarnya adalah pintu awal menuju paham-paham radikal. Ya. Jadi hampir semua yang ada di Indonesia ini, berapa yang saya kenal yang sering berinteraksi dengan mereka, sering kita kumpul dengan mereka itu adalah ada yang pernah jadi tentara, ada yang pernah jadi polisi, ada yang pernah jadi pegawai negeri, ada yang pebisnis dan lain-lain sebagainya. Mereka itu diawali dengan pemahaman-pemahaman Wahabi. Ya. Mereka memulai dengan pemahaman-pemahaman Wahabi. Jadi dari situlah mereka masuk, kemudian selanjutnya mereka menjadi ekstrim. Ya. Kita juga melihat bagaimana paham-paham Wahabi itu berkembang menjadi sebuah paham yang ekstrim dan intoleransi dan kemudian menggiring orang untuk menjadi teroris. Tetapi kita harus paham bahwa gerakan Salafi ini ada kita kenal dengan Salafi jihadi, ya. Ada Salafi dakwah, ya. Salafi dakwah ini mungkin yang banyak kita lihat yang memang cuma beribadah dan lain-lain sebagainya, tidak pusing dengan masalah politik, bahkan dia mendukung pemerintah, tidak suka dengan demonstrasi dan lain-lain sebagainya. Ini adalah Salafi dakwah. Ada juga Salafi jihadi, tetapi menurut pandangan kami dan menurut pengalaman dan hasil-hasil wawancara dengan beberapa orang, bahwa kalau dia sudah masuk Salafi dakwah, sebentar lagi jadi Salafi jihadi. Kalau dia sudah menjadi Salafi jihadi, sebentar lagi menjadi teroris. Hanya menunggu momentum saja untuk bisa melakukan tindakan kekerasan. Nah, itulah yang menjadi konsen kami sebenarnya di BNPT, bagaimana yang namanya moderasi beragama, karena kita menganggap bahwa Salafi, apakah itu jihadi atau apakah itu dakwah, itu cenderung ekstrim. Jadi saya sependapat dengan Pak Ridwan, dan itu memang itu yang menjadi konsen kami sekarang ini, bagaimana penguatan moderasi beragama itu yang digagas oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, itu adalah sebenarnya adalah bagaimana menekan laju pemahaman-pemahaman Wahabi di Indonesia. Pak Muntaha bisa Pak sedikit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Sweb menyangkut masalah ini karena saya dulu selalu bergaul juga teroris. Kenapa saya tahu bilang saya bergaul dengan teroris? Nanti ketika dia sudah di penjara, ditangkap, malah ketika dia ada di Kelapa II, Jakarta, masih saya sempat kunjungi. Begitu akrabnya dengan orang itu, nanti ketika dia di Nusa Kambangan, baru saya tidak sempat kunjungi. Namanya teroris, tapi saya belum percaya bahwa dia adalah orang teroris. Ya, cuma ini saya mau tahu, apakah ada sekarang kan penggalangan teroris itu adalah generasi milenial. Iya ya, generasi milenial. Apakah ada ciri-cirinya, caranya menceramai dengan generasi milenial ini sehingga bisa tertarik? Apa pemerintah sekarang tidak memakai metode masa Orde Baru itu sehingga supaya tidak ada di Indonesia?
Ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, langsung. Tidak ada satu teroris pun yang mengaku dirinya teroris. Ya. Artinya ini istilah yang kita berikan ke mereka, tapi mereka itu sama sekali tidak pernah mengatakan dirinya teroris. Ya. Saya pikir itu sebenarnya dari pergaulan dan tindakan, sikap dan perbuatan, kan itu sebenarnya menunjukkan orang itu bisa dikatakan jadi teroris. Kalau misalkan anggaplah kawan Pak Amin Kadir ini ya mungkin dalam berinteraksi dengan Pak Amin Kadir sebagai teman itu dia sudah tahu tipikal Amin Kadir gitu kan, yang dia mungkin pengaruhi kan, tetapi di sisi lain dia memainkan juga sesuatu yang sangat berbeda ketika dia berinteraksi dengan Pak Amin Kadir. Contoh saja misalkan ya, banyak ormas-ormas yang beberapa tahun lalu itu berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada pemerintah, ya, termasuk kepada BNPT, kan? Tetapi dalam catatan kan, di kemudian hari ditemukan bahwa beberapa kelompok-kelompok ini ternyata turut serta misalkan menghimpun dana untuk kepentingan radikalisme dan terorisme di Indonesia, termasuk misalkan mengirim bantuan ke Irak, gitu kan ya. Jadi kadang seseorang itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah sikap yang mengarah kepada tindakan terorisme. Jadi kadang mereka itu masih menganggap bahwa sesuatu itu adalah positif, sesuatu itu adalah untuk agama, sesuatu itu adalah begini dan lain-lain sebagainya. Ya, tetapi sebenarnya dalam pandangan perspektif pemerintah dan pandangan hukum pemerintah itu sudah dianggap sebagai radikal teroris. Anggaplah misalkan kayak gini Pak Amin Kadir ya, ada beberapa orang sampai sekarang ini punya duit tidak bisa diambil di bank, ya, tidak bisa diambil di bank. Kenapa? Karena dalam PBB atau Security Council menganggap bahwa nomor rekening ini terlibat dengan jaringan teroris. Nah, otomatis orang ini dianggap teroris, ya. Tapi sebenarnya orang ini sama sekali dia tidak pernah berinteraksi dengan teroris, cuma karena membantu saja suatu ketika dia membantu orang yang ada hubungannya dengan teroris sehingga dia masuk dalam lingkaran itu. Nah, mungkin juga ada orang yang melakukan seperti itu, dia sebenarnya tidak ikut-ikut, akan tetapi sikap dan perilaku yang dilakukan, kan, dia tidak akan melakukan misalkan bom bunuh diri, karena begini Pak Amin Kadir, ada namanya ideologi, gitu kan, ada ideologi. Kelompok-kelompok ideologi ini yang ada dalam kelompok terorisme itu tidak akan mungkin melakukan tindakan kekerasan, tetapi bagaimana merekrut orang yang siap untuk melakukan aksi. Kalau mereka sendiri tidak mungkin dia melakukan. Aman Abdurrahman tidak mungkin dia ikut-ikut, kan? Bahru Naim tidak mungkin dia ikut-ikut, kan? Tetapi bagaimana dia menarik orang untuk ikut? Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya mungkin dia pergaulannya bebas, pergaulannya baik, tetapi dia sebenarnya memiliki ideologi. Ada beberapa orang ya kan, kalau saya lihatlah Bapak ini gimana caranya sih kok, gimana ceritanya sih kok Bapak bisa masuk ke situ gitu kan, kok bisa tertarik ke situ. Saya tidak bisa bayangkan dengan kehidupan Bapak yang begitu bagus dan lain-lain sebagainya gitu kan, prestasi Bapak tuh kan tiba-tiba di situ ya. Tapi itulah sikap dan perbuatan yang dia tidak sadari mendorong dia jadi seperti itu. Kalau sekarang ini yang kita akan katakan dengan ganda di media sosial terhadap kaum milenial. Jadi tadi saya menyinggung tentang propaganda ya, tentang propaganda. Propaganda itu adalah sesuatu yang sangat urgent di dalam mencapai sesuatu tujuan. Propaganda adalah sesuatu yang mutlak dilakukan oleh seseorang. Propaganda ini meliputi beberapa hal ya. Ada misalkan propaganda itu show of power, menunjukkan kekuatan ya, menunjukkan kemampuan ya. Jadi misalkan aksi tindakan teroris di sebuah tempat itu sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari propaganda, ingin menunjukkan bahwa kami itu punya kekuatan. Supaya orang itu tertarik dengannya, supaya orang itu simpati, supaya orang itu tertarik bahwa oh ini memiliki kekuatan, ini memiliki kemampuan, meskipun dia begini tapi dia mampu, dia begini. Jadi sebenarnya
tindakan atau aksi kekerasan atau aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang terorisme itu sebenarnya juga memiliki indikasi ke arah propaganda. Ya, jadi itu bagian yang tak terpisahkan dari propaganda. Kemudian ada propaganda misalkan yang melalui dengan seperti yang kita kenal di dunia maya, ya, propaganda di dunia maya. Seperti misalkan bagaimana membenturkan sesuatu itu yang membuat orang kan tidak bisa berdaya, kan ya. Jadi misalkan begini, kalau kita istilahkan itu binary opposition, ya, binary opposition. Kalau mungkin dalam ilmu mantik itu adalah tanakut, bagaimana membuat sesuatu yang tanakut ini, gitu kan? Atau kalau istilah mereka kita istilahkan itu binary opposition. Jadi mereka bentuk propagandanya itu melakukan binary opposition. Jadi misalkan seperti Al-Quran dan Pancasila, ya, bagaimana membenturkan Al-Quran dan Pancasila. Kita sebagai orang Islam ketika misalkan dihadapkan pilihan-pilihan seperti itu, ya tentu kita akan mengatakan bahwa Al-Quran bukan Pancasila, kan ya. Kemudian misalkan marginalisasi Islam, gitu kan, Islam disingkirkan, Islam dianiaya, kan, kriminalisasi ulama, kan, topik-topik seperti ini, konten-konten seperti ini kan menunjukkan akan mendorong kita untuk marah, mendorong kita untuk bersimpati, ya. Jadi mereka bagaimana mencari tagline, gitu kan ya. Seperti itu yang bisa menarik orang, itu sebenarnya bagian dari propaganda. Nah, orang-orang yang misalkan betul-betul tidak paham, ya, tidak paham permainan, ya, itu pasti akan terpengaruh, kan? Pasti akan terpengaruh. Ketika kita mengatakan ini penyingkiran terhadap Islam, ketidakadilan terhadap Islam, kriminalisasi ulama, sekularisasi, pemberian kesempatan kepada PKI dan macam-macam, itu kan akan membuat kita marah dan kita tidak sadar bisa terjerumus ke dalam situ. Nah, itulah pola propaganda mereka ini di dunia maya yang harus diwaspadai oleh anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini atau kaum milenial kadang tidak memiliki background daripada apa yang mereka baca di situ sebenarnya. Itulah mereka membuat banyak anak muda itu terpengaruh ke dalam kelompok itu. Saya pikir begitu Pak Amin Kadir, ya. Salah Orde Baru Pak Amin Kadir begini. Ya kita kalau dulu ada yang begitu ya langsung ditembak, langsung ini. Sekarang ini kan kita negara hukum. Semua harus diproses hukum. Orang tidak bisa langsung dituduh dia sebagai teroris. Karena kalau itu bahaya, bisa menimbulkan kericuhan itu kan, apalagi kita di era reformasi ini sekarang ini di mana hukum menjadi salah satunya sumber utama. Ya kita tidak bisa misalkan saya melihat orang jenggot atau apa kita mau langsung tangkap, itu bahaya kan ya. Kan ya, itu bisa berbahaya. Atau kita lihat begini belum ada bukti-bukti nyata. Pencegahan, ya, istilah pencegahan dalam perspektif militer dan dalam perspektif misalkan polisi itu ada perbedaan. Istilah pencegahan di dalam dunia militer itu kadang lebih ekstrim daripada istilah pencegahan dalam dunia sipil, kan. Makanya kalau misalkan pencegahan dalam perspektif militer yang sedikit agak ekstrim itu cenderung bisa terjadi pelanggaran HAM, kan. Nah sekarang kita ini ya namanya HAM, hukum ya harus dinomorsatukan di Indonesia ini sejak reformasi ini. Nah itulah sehingga pemerintah tidak bisa lakukan cara-cara sebagaimana yang dulu dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan ekstremisme. Saya pikir begitu. Ya. Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Silakan ya. Prof Yusuf Khalid, ya. Ya, silakan Prof. Ya, ini mungkin sedikit masukan ya. Seperti kan push factor tadi ada 4 ya. Mungkin ada banyak kalau kita tambah yang keempat itu pendidikan. Kita terus saja ke pendidikan agama. Karena ada kasus. Iya. Contoh di Somalia. Jadi rupanya Somalia ini ratusan tahun bermazhab Syafi'i dan akidah Syariah. Ya. Jadi mereka ini rupanya ratusan tahun tidak pernah muncul teroris dan radikal di Somalia. Terakhir, ketika ideologi agama bertukar ke Al-Shabaab, timbul banyak teroris dan radikal di Somalia. Itu sedikit sharing. Ya, memang begitu Prof. Terima kasih banyak masukannya Pak Prof. Ya memang yang konsennya di situ pendidikan agama. Statementnya Pak Muteri, silakan.
Saya terima kasih banyak sekali kepada semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti. Sedikit tentang salafi dakwah dengan salafi jihadi. Ini saya kira penting untuk menjadi masukan bagi kita ini di kalangan muda DDI untuk memahami itu, karena kan kondisi di lapangan kan kita bertemu dengan mereka, melakukan penggalangan-penggalangan, tapi mungkin masih batas pada salafi dakwah, bukan pada salafi jihadi. Nah, kira-kira menurut kita juga sebagai yang ada di BNPT dan juga sebagai pengurus besar Darul Dakwah Syah, seperti apa solusinya yang terbaik untuk ketika melakukan interaksi dengan mereka? Kalau salafi dakwah ini kan lebih pada fadailul amal ya, lebih banyak kepada konsennya masalah fadailul amal ya, perbuatan-perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang mulia ya, seperti berjamaah dan lain-lain sebagainya. Kalau memang salafi jihadi ini lebih pada pergerakan ya, memang mereka lebih keras. Kalau yang lebih keras dalam artian bahwa dia masuk ke ranah politik, gitu kan ya. Tapi kalau pada yang salafi dakwah ini mereka tidak masuk ke dalam ranah-ranah politik, tetapi itu mereka konsen kepada ranah-ranah dakwah saja dan fadailul amal. Dan itulah yang suka membeda-bedakan. Tetapi saya ingin menekankan bahwa yang namanya juga apakah itu salafi dakwah atau salafi jihadi. Salafi dakwah sebentar lagi dia menjadi salafi jihadi. Salafi jihadi sebentar lagi dia menjadi teroris. Ya, begitu anunya dalam kenyataannya selama ini. Selama ini selalu optimis dengan DDI. Bahwa DDI adalah sebuah lembaga pendidikan yang harus dipertahankan oleh anggota-anggota DDI, oleh warga DDI. Bahwa beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, saya sekarang ini mengkoordinir hampir 30 ormas untuk aktif dalam pencegahan paham-paham radikal terorisme. Jadi hampir semua ormas ini yang ada di Indonesia dari Sumatera sampai ini saya semua libatkan di dalam situ, termasuk DDI saya ikutkan di situ. Kenapa? Karena organisasi ormas-ormas ini memiliki sejarah panjang dan perjuangan yang cukup panjang dalam hal membangun peradaban di Indonesia. Nah, itulah selalu saya optimis terhadap DDI, bahwa DDI adalah sebuah organisasi yang harus kita pertahankan dan bina terus untuk menjadi benteng di Indonesia, paling tidak di Sulawesi Selatan. Karena mabadi dan prinsip-prinsip dasar DDI yang dibangun oleh DDI dan yang diajarkan oleh Gurutta dan guru-guru kita semuanya, persis seperti apa yang kita inginkan sebenarnya atau apa yang pemerintah inginkan. Moderasi beragama ada di DDI. Nah, oleh karenanya kita semua harus konsen dan kita harus serius mempertahankan DDI ini. Kenapa? Karena banyak ormas-ormas Islam yang sekarang ini diambil alih oleh kelompok-kelompok lain. Jadi anggaplah misalkan ada ini kelompok ini awalnya dibina oleh orang-orang yang berpaham aswaja, ya, seperti orang-orang DDI lah, ya. Kelompok ini dibina oleh kelompok-kelompok ini sebelumnya didirikan dan namun di kemudian dalam sejarahnya akhir-akhir ini diambil alih oleh kelompok-kelompok yang kita istilahkan dengan kelompok ekstrim dan radikal. Nah, ini jangan sampai terjadi di DDI. Jangan sampai DDI itu diambil alih oleh kelompok-kelompok yang ekstrem dan radikal atau yang berpaham Wahabi. Nah, kalau ada saya sependapat dengan Gurutta, Ketua Umum, bahwa tidak boleh ada paham Wahabi dan Salafi di DDI. Saya sangat mendukung 100%. Karena itu ada gejala sekarang bahwa ada gejala munculnya paham-paham Wahabi di dalam lingkup organisasi kita. Ini yang kita harus hadapi nih dan kita harus selesaikan bersama. Dan kita tidak bisa biarkan, karena kalau nantinya kita biarkan itu, maka mereka yang akan mengambil alih tampuk kekuasaan di DDI. Kalau itu mereka nanti mengambil alih tampuk kekuasaan di DDI, maka DDI akan meninggalkan caranya yang pernah dibangun oleh Gurutta. DDI bisa menjadi organisasi radikal. DDI bisa menjadi organisasi ekstrim kalau mereka-mereka ini yang pakai nanti DDI. Makanya semua anggota DDI, semua warga DDI harus sadar bahwa ada tantangan berat yang ada di dalam organisasi kita yang kita harus sama-sama hadapi, kan? Dan kita harus selamatkan DDI dari situ. Karena kalau itu diambil alih mereka, maka nilai-nilai yang pernah ditanamkan oleh Gurutta itu ya hilang semuanya. Saya pikir itu Pak Muntaha ya. Ini baik
sekalian, karena ada beberapa yang masuk pertanyaan lewat kolom chat ini. Yang pertama dari Guru Suti Pontong ini, Pak Kiai dari Batu Licin. Apakah salah satu faktor ketidakadilan pemerintah yang dirasakan, sebagaimana masyarakat juga memicu munculnya teroris, karena hampir sebagian pengakuan yang ditangkap mengungkapkan bahwa mereka kesal terhadap pemerintah karena merasa diperlakukan tidak adil. Sehat selalu Pak Suti Pontong, saudaraku. Saya bacakan selanjutnya. Ini dari mana ini? Oh, dari Burhan. Pemerintah sekarang jadi pemantik bermunculan terorisme. Yang jadi masalah adalah mereka yang berseberangan dengan pemerintah makin besar kemungkinan untuk dijadikan golongan teroris karena melawan kebijakan pemerintah. Semua masukannya dan pertanyaannya, tadi saya menyinggung tentang bagaimana propaganda itu bekerja, ya. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh mereka ini adalah bagaimana membuat propaganda itu bekerja. Ketika propaganda itu bekerja, maka sebenarnya sebagian daripada misi itu bisa dikatakan akomplis, ya, tercapai, ya. Jadi ketika sudah muncul feeling di masyarakat bahwa ini pemerintahan tidak adil, orang Islam sudah dianiaya, itu sudah menunjukkan bahwa propaganda mereka yang selama ini, kan, yang diluncurkan selama ini tentang penganiayaan terhadap Islam, kriminalisasi ulama, dan marginalisasi Islam dan lain sebagainya, itu sebenarnya propaganda itu sudah masuk, ya. Jadi wajar saja kalau misalkan pelaku terorisme itu atau pelaku tindakan terorisme itu mengatakan begitu, bahwa Islam dianiaya, pemerintah tidak adil, pemerintah melawan Islam, karena memang itu tagline yang dibangun oleh kelompok-kelompok itu. Bagaimana membuat masyarakat supaya simpati dan membenci pemerintah. Saya bukan berarti bahwa misalkan mendukung pemerintah, tapi begitulah cara mereka. Bagaimana membentuk tagline yang bisa menarik perhatian orang dan menjadikan orang itu simpati kepada dia dan membenci pemerintah. Apakah kenyataannya begitu, bahwa misalkan memang pemerintah ini tidak adil, memang begini gitu kan, ya. Saya pikir itu menjadi penilaian kita masing-masing, ya. Kita berbeda-beda semuanya dalam hal ini. Saya ingin mengatakan bahwa mereka yang sudah mengatakan begitu, bahwa ketidakadilan pemerintah dan lain sebagainya gitu kan, marginalisasi Islam, itu sebenarnya sudah termakan dengan propaganda yang disebarkan oleh mereka, dan itu banyak mempengaruhi orang. Kenapa ya, kalau kayak seperti kemarin kejadian di katedral ini di Makassar, karena pelakunya adalah umat Islam, disebut wah ini kelompok teroris ini. Tapi kenapa di saat ulama yang diserang, yang kejadian di Jawa beberapa waktu yang lalu, itu kenapa bilang itu orang gila, bukan teroris? Kita beberapa kali melakukan penyelidikan. Jadi orang-orang BNPT dan orang-orang kepolisian melakukan beberapa kali penyelidikan tentang informasi yang beredar tentang penusukan seorang imam, pelemparan seorang imam atau apa, dan itu rata-rata ada dibuat-buat. Juga tidak ada realnya, tidak begitu kejadian. Tapi karena propaganda itu dilakukan, dibawalah ke sini, dibawalah ke sana, padahal kejadiannya tidak begitu, kan? Cuma orang yang tidak, misalkan kita yang membaca saja gitu kan, tidak bisa memeriksa langsung kan, ya akhirnya pemahaman kita seperti itu gitu kan. Jadi sekarang ini kan dengan teori Photoshop gitu kan, ya. Kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun berapa gitu kan, di daerah mana, kemudian dipoto, kemudian dikatakan ini di Myanmar, ini di sini, kemudian ini. Tapi setelah dilacak oleh ya, komunitas anti hoax gitu kan, ya, itu hampir dikatakan bahwa itu adalah Photoshop yang dibuat-buat oleh mereka. Tidak ada benarnya, ini adalah foto tahun sekian. Saya juga sendiri pernah beberapa kali menemukan hal-hal seperti itu, dan itu saya yakini bahwa itu salah. Nah, ini banyak hal-hal yang seperti itu yang
kadang membuat kita tidak ngeh bahwa itu adalah hoax sebenarnya. Karena banyaknya sekarang hoax-hoax yang beredar itulah yang membuat orang juga itu terpengaruh. Hubung karena waktu, terima kasih teman-teman semua yang sudah merespon dan tentunya kepada pemateri yang sudah menjawab atas beberapa pertanyaan dari partisipan. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi pada hari ini, sebagaimana kita dengar bahwa masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi yaitu tentang paham ekstrim. Beliau sudah menjelaskan bahwa paham ekstrim yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang berlebihan atas suatu aliran sehingga menyebabkan loyalitas atau penganutnya dapat bersikap berbeda-beda dengan masyarakat umum yang tentunya hanya menganut benturkan antara kepercayaannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal tersebut diperparah dengan pemaksaan terhadap anggota masyarakat lainnya untuk sama-sama menganut aliran atau paham yang dianut. Nah, sementara paham tersebut bila dibiarkan pahami oleh masyarakat yang secara pengetahuan dan kedewasaan yang belum siap akan mengakibatkan pada lahirnya penganut-penganut paham ekstrim yang mau berbuat apapun untuk mempertahankan atau menyebarkan aliran pemikiran yang dianutnya. Nah, konsep pemikiran ekstrim kanan yang biasa kita dengar itu sendiri merupakan satu kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik tentunya. Nah, penganut aliran pemikiran ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa, dan negara. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna sebagaimana yang diperintahkan oleh agama dipandang sebagai suatu nilai positif. Nah, tentunya kita warga Adarya seperti himbauannya tadi beliau jangan terpapar dengan mereka karena gerakan-gerakannya itu sungguh tidak positif tapi negatif. Jadikanlah kita Adarya ini bagian dari penangkal daripada gerakan-gerakan ini. Mewakili para warga Adarya moderator bangga terhadap Kakanda pemateri. Sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.